Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Saudara semua, kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah berita terbaru yang membuat kita hampir sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan di negeri kita akhir-akhir ini. Seperti dilansir dari situs kabar terdepan bahwa terjadi penolakan pendirian rumah ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia, atau GPI Jemaat Tarik Sidoarjo. Berita diterbitkan 2 hari yang lalu dengan sebuah judul berita, Surat Penolakan Pendirian GPI Tarik kepada Bupati Sidoarjo. Apakah isinya? Perjuangan Pendeta Yoab Setiawan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan IMB atau PBG untuk Gereja Pantekosta di Indonesia, GPI Jemaat Tarik Sidoarjo kali ini harus berhadapan dengan surat penolakan warga Muslim Dusun Mergojok, Desa Mergosari, Kecamatan Tarik yang dikirimkan kepada Bupati Sidoarjo, Subandi. Surat penolakan pendirian GPI Jemaat Tarik di Desa Mergojok yang ditembuskan kepada Kemenag Sidoarjo, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sidoarjo, Camat Tarik, Kawa Tarik dan Kades Mergosari. Ini berisi, kami yang bertanda tangan di bawah ini, warga Muslim Dusun Mergojok Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo dengan ini menyampaikan penolakan akan adanya rencana pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia, GPI Jemaat Tarik yang terletak di Dusun Mergojok RT 09 RW 02 Desa Mergosari Kecamatan Tarik. Penduduk Dusun Mergojok sebagian besar adalah umat Islam, di mana sebagian kecil menganut agama Kristen. Menurut data yang kami peroleh dari pemerintahan desa, jumlah penduduk Dusun Mergojok sebanyak 981 jiwa terdiri dari 336 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut 19 jiwa yang terdiri dari 8 kepala keluarga adalah penganut agama Kristen, selebihnya adalah penganut agama Islam. Sebelum berdirinya bangunan gereja, umat Islam dan umat Kristen masyarakat Dusun Mergojok Desa Mergosari sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan hidup rukun saling berdampingan. Segala kegiatan desa seperti kegiatan sedekah bumi, kerja bakti lingkungan, peringatan Hari Besar Agama dan peringatan Hari Besar Nasional dilaksanakan dengan sangat meriah, penuh dengan keguyuban, kerukunan dan kekompakan. Dalam hal pelaksanaan ibadah, bagi umat Kristen dilaksanakan dari rumah ke rumah tanpa menimbulkan suatu masalah dan umat Islam pun sangat menghormati itu. Kondisi seperti ini sudah berjalan puluhan tahun. Pendirian gereja yang mulai dari awal pembangunannya dipenuhi dengan kontroversi sangat membuat resah sebagian besar masyarakat sekitar. Pemilik tanah atau bangunan mulai awal pondasi bangunan mengatakan bahwa bangunan itu digunakan untuk rumah saudaranya, ketika sudah berdiri bangunan, mengatakan mau digunakan untuk rumah doa. Setelah diresmikan menjadi rumah doa malah difungsikan sebagai rumah ibadah yaitu gereja di mana setiap hari Minggu dilaksanakan ibadah raya atau kebaktian. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Muslim menjadi resah atas ketidakjujuran pengurus gereja dalam mendirikan rumah ibadah yaitu gereja. Kami berpendapat, dimanapun tempat segala sesuatu yang dimulai dengan ketidakjujuran pasti akan menimbulkan masalah, meskipun tujuan itu sudah tercapai. Oleh karena itu demi ketentraman dan kenyamanan masyarakat kami mohon kepada Bapak PLT Bupati Sidoarjo untuk meninjau ulang atas perizinan pendirian rumah ibadah yaitu gereja yang telah dilakukan oleh Panitia Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDL Jemaat Tarik Sidoarjo. Sebagai bahan pertimbangan dalam surat terbuka ini juga kami lampirkan tanda tangan penolakan sebagian besar umat Islam warga Dusun Mergojok Desa Mergosari. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindakan yang diambil kami ucapkan terima kasih. Nah, itu saudara-saudari berita yang baru saja kita dengarkan bersama dari penyampaian di atas. Dan sungguh ini merupakan sebuah gejolak yang terus-menerus terjadi di negeri kita akhir-akhir ini. Di mana begitu banyak terjadinya ketidakadilan di berbagai daerah khususnya peristiwa intoleransi antar umat beragama. Peristiwa yang seperti ini memang sudah menjadi kejadian klasik di kalangan masyarakat. Umat minoritas, khususnya saudara kita yang beragama Kristen selalu saja mengalami persekusi. Adanya pelarangan ibadah, pembubaran ibadah yang bahkan sedang berlangsung, penolakan rumah ibadah yaitu gereja bahkan sekalipun sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB dari pemerintah. Dan yang juga kita sesali adalah ketika pemerintah,
khususnya di tingkat kabupaten dan juga di tingkat provinsi yang sepertinya kurang memberikan perhatiannya terhadap kejadian-kejadian yang seperti ini. Padahal sangat jelas bahwa konstitusi menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Tetapi yang dipertontonkan akhir-akhir ini ketika terjadi pelarangan dan penolakan rumah ibadah adalah para aparat hukum hanya bisa diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya mereka takut dengan ancaman dari oknum dan sekelompok orang yang tidak mempunyai hati nurani. Bahkan kita hampir berpikir kalau para penegak hukum di negara kita ini seperti membela kaum mayoritas saja daripada kehilangan dukungan ketika ada yang namanya pemilihan, baik itu pilpres, pileg dan juga pilkada. Khusus untuk kasus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Tarik Sidoarjo ini, kita berharap Kepala Daerah atau PLT Bupati Sidoarjo, Pak Haji Subandi dapat memberikan solusi terbaik untuk warga Jemaat GPI Tarik Sidoarjo yang juga merupakan warga di Kabupaten Sidoarjo, yang tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga yang lainnya. Penting untuk diingat dan disadari oleh warga yang melakukan penolakan pendirian pembangunan rumah ibadah yaitu Gereja GPI Jemaat Tarik Sidoarjo bahwa tidak ada istilah mayoritas dan minoritas soal hak dan kewajiban di bangsa kita ini. Kita semua sama di mata hukum dan konstitusi bangsa kita. Kalau kita melihat di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, sedangkan Muslim hanyalah minoritas, di sana kita boleh melihat kalau rumah ibadah yaitu masjid dan juga mushola bisa dibangun bahkan dengan kondisi bangunannya yang begitu megah. Tapi, inilah yang terjadi akhir-akhir ini di bangsa kita yang kita cintai ini. Mari kita doakan saja, kiranya pergumulan saudara-saudari kita warga Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Tarik Sidoarjo diberikan kemudahan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.